Saya di mana-mana kalau urusan dengan pemerintah saya selalu omong ini, bawa pulang uang halal buat anak cucu kita. Jangan uang yang aneh-aneh. Saudara pikir main-main? Apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Ya kalau anda yang pernah salah dalam hal itu di ruangan ini, bertobat. Beta hamba Allah, beta juru bicara Tuhan, beta sampaikan apa adanya. Puji Tuhan, Bapak Ibu terkasih, mari kita buka firman Allah bersama-sama dalam Amsal. Amsal pasal 28 ayatnya yang ke-20. Bapak Ibu perhatikan ayatnya di layar di depan, lalu kita baca dalam hitungan ketiga sama-sama ya. 1, 2, dan 3. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada sore yang diberkati ini saya mau mengangkat satu tema, yaitu jadilah orang yang dapat dipercaya. Kalau kita baca Alkitab yang merupakan isi hati Tuhan, dari Kejadian sampai Wahyu, ada sejumlah langkah-langkah, petunjuk-petunjuk bagaimana caranya supaya hidup kita, karya kita, kerja kita menjadi diberkati oleh Tuhan. Saya pikir semua kita di ruangan ini punya kerinduan yang sama, bahwa apa yang kita lakukan mendatangkan berkat, mendatangkan sukacita, bawa dampak bagi orang-orang yang kita kasihi, dan lain sebagainya. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, maka dari itu bagian firman Tuhan yang kita baca, Amsal 28 ayat 20, adalah salah satu hal yang luar biasa. Kalau kita mengikuti arahan firman Allah ini, maka saya dan saudara akan menjadi orang-orang yang diberkati. Karena kita tahu yang menjanjikan ini adalah Tuhan. Dan Tuhan ini, dia kalau berjanji pasti dia menggenapinya. Saya dan saudara pernah mungkin mendengar dan kemudian menjadi kecewa dengan sejumlah janji-janji. Mau janji politik, janji nikah, mau janji apa lagi. Bahkan dalam dunia pelayanan saya di pekerjaan Tuhan aja, kadang-kadang ada janji-janji yang ujung-ujung mengecewakan. Saya pernah didatangi oleh orang, dia bilang, pokoknya Bapak, saya janji begini, janji saja ternyata. Tapi itulah manusia. Tapi Allah yang saya dan saudara sembah, ya, itu adalah Allah yang luar biasa. Allah yang tidak pernah berdusta. Apa yang difirmankannya pasti digenapinya. Makanya di dalam Bilangan pasal 23 ayatnya yang ke-19, ayat ini bilang begini, saudara-saudara, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Makanya saya dalam khotbah-khotbah saya suka serukan kepada jemaat dimanapun saya diundang, seperti ibadah oikumene begini, Katolik, Protestan, atau hanya Protestan, atau orang percaya Yesus beda gereja apapun, saya serukan, mau tahun politik ini, pilih orang tuh berdoa. Takutnya sebelum pilih kampanye lain, sudah terpilih bikin lain. Kan kita jadi terluka, kita jadi krisis kepercayaan. Aduh, ini mau pilih siapa, dan lain sebagainya. Seperti yang saya bagi tadi, saya dulu sekolah teologi di Jakarta. Ya, saya ini anak orang miskin yang rindu jadi pendeta. Banyak banget letting saya tuh yang mau jadi pendeta. Tapi beberapa di antara mereka ekonomi keluarga menunjang, jadi enak gitu loh. Nah, saya nih berat, ekonomi keluarga tuh lemah lembut. Pokoknya terlalu lemah sampai lembut sekali ya.
tipis. Jadi yang lain mau kuliah di sini jadi semua, Petamburan, di Unkris. Ya, saya dulu rindu tuh kayak Batu Malang. Saya hanya dapat Malangnya saja, batunya saya tidak dapat, tidak jadi. Maka saya kuliahlah di Jakarta. Nah, ini kuliah yang merekrut anak-anak susah dari berbagai tempat di Indonesia. Dari NTT lumayan, salah satunya saya. Nah, di situ tuh ada malam dana. Malam dana itu yang ambil data saya itu seorang pendeta terkenal di Indonesia, tapi saya tidak etis sebut namanya. Dia bilang, ini anak Mel Atok saya yang biayai sampai STH. Itu sekitar bulan Juni 2021. 2001. Sekarang Juni, ini bulan apa nih? Juli 2023. Itu SMS salam aja belum. Saya STH, saya sekarang lagi sekolah S2 dan Tuhan tolong tidak lama lagi bisa selesai. Sepimpin gereja. Jadi ternyata biar pendeta pun mungkin Tuhan izinkan, bukan dia tipu. Kalau saya positive thinking, dia lupa mungkin. Sehingga ini ayat kalau kita baca beda sama Tuhan. Allah bukanlah manusia. Janji Tuhan itu paling murni. Paling murni. Saya penyeberangan ke Alor dengan tim. Satu kakak nona, dia berbagi pengalaman. Dia bilang, saya sudah krisis kepercayaan sama pelayan Tuhan. Saya bilang, gara-gara apa? Saya sudah pacaran 3 tahun, siap mau nikah, suka tuh musuh omong adat. Apalagi kita orang NTT ini, kalau omong adat tuh tidak main-main, itu harus cepat sudah. Tapi saudara tahu, seiring berjalan waktu Flobamora Mall berbuka awal-awal, mereka pergi mall, gadis ini pergi ke toilet, cowok pergi ke toilet, handphone cowok itu di gadis ini, ada yang telepon. Ternyata yang telepon ini perempuan, maka mereka bertengkar. Yang telepon itu mengaku bahwa istri sah dari laki-laki ini. Pacaran sudah 3 tahun, pelayan Tuhan di salah satu gereja. Dia bisa acting begitu rupa sampai tidak ketahuan dia suami orang. 3 tahun, singkat cerita, mereka janjian ketemu dan pergi ke rumah, foto nikah, surat nikah semua lengkap. Makanya saudara-saudara, ini ayat mengingatkan kita bahwa Tuhan beda dengan manusia. Mazmur 12 ayatnya yang ke-7, sama-sama baca 1, 2, dan 3. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Ayat yang kita baca, janji Tuhan, orang yang dapat dipercaya pasti banyak berkat. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, karena ini Tuhan yang berjanji, maka hal pertama yang perlu saya tekankan, bahwa dapat dipercaya adalah merupakan tuntutan Tuhan bagi semua kita. Banyak kali kita hanya mendengar tuntutan, jadilah orang percaya. Ternyata tidak sampai di situ. Jadilah orang yang dapat dipercaya. Karena antara percaya dan dapat dipercaya itu paket yang tidak bisa dipisahkan. Percaya itu, Bapak Ibu terkasih, itu dari kata Yunani pisteuo. Percaya itu seperti begini. Kalau saudara ditanyai, percaya tidak bahwa Valentino Rossi itu hebat? Kalau saya contoh sebagai fansnya Valentino Rossi, saya akan bilang Valentino Rossi hebat. Tapi belum tentu ketika diminta, kamu mau tidak Valentino Rossi gonceng kau, lalu dengan kecepatan seperti itu belum tentu mau, saudara. Beberapa saudara yang ikut ke NTB, apalah itu, Mandalika, mereka bilang itu ngeri banget, itu kecepatan motor. Ini bukan bawa seperti anak-anak ojek dari Kolhua. Ini Valentino Rossi, saudara. Jadi mungkin orang bisa percaya, saya akui Valentino hebat. Tapi kalau Valentino bilang, kalau memang kau akui saya hebat, sekarang mari saya gonceng. Ini kan orang pikiran. Nah, percaya tuh begitu, mengaku saya percaya Yesus,
tapi sekaligus mempercayakan diri kepada Yesus. Saya percaya Yesus, Yesus percaya saya mempercayakan diri saya kepada Yesus. Karena begini saudara-saudara, kalau hanya mengaku percaya, Alkitab bilang setan juga percaya. Nah, Tuhan tidak mau level percaya kita seperti percayanya setan. Yakobus 2 ayat 19, Bapak Ibu perhatikan ini ayat. Ini jam 6 jalan tutup ya saudara tahu. Gampang kita atur jam ya. Yakobus 2 ayat 19, perhatikan. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Setan itu percaya Allah tapi tidak dapat dipercaya. Bapak Ibu tahu siapa setan? Ada orang tanya saya di radio, Pak Mel, Alkitab bilang Kejadian 1 ayat 31, Tuhan cipta semua baik, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Semua baik. Tapi kenapa ada setan, Pak Mel? Setan itu siapa yang cipta? Jawabannya begini, memang perlu studi tentang setan. Setan itu dalam ilmu angeliologi, ilmu tentang malaikat, setan itu mantan malaikat. Semua itu baik. Makanya Kejadian 2 ayat 1 dia bilang begini, ya, demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Mau yang di malaikat-malaikat di langit maupun di bumi, semua Tuhan yang cipta. Awalnya baik semua, tapi karena malaikat ini kan makhluk bermoral, pribadi, yang punya pikiran, punya perasaan, punya kehendak. Kehendak mereka ini yang disalahgunakan. Maka setan adalah mantan malaikat yang kehilangan kesucian tapi tidak kehilangan kuasa. Jadi itu sejarahnya setan. Saya buktikan dengan beberapa data, bukti kejatuhan malaikat-malaikat yang kemudian menjadi setan. 2 Petrus 2 ayat 4. Mereka tidak dapat dipercaya, saudara-saudara. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkan ke dalam gua-gua yang gelap dan seterusnya. Garis bawahi, malaikat-malaikat yang berbuat dosa, dosanya apa? Dosanya itu tidak taat. Tidak taat itu sama dengan tidak dapat dipercaya. Data paralel yang berkaitan dengan ayat ini, Yudas 1 ayat 6. Yudas 1 ayat 6 bilang begini, dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka. Jadi siapa setan-setan? Setan itu mantan malaikat. Mantan malaikat yang mana? Percaya Tuhan tapi tidak dapat dipercaya oleh Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu terkasih, kalau Tuhan sampai bilang salah satu rahasia diberkati adalah dapat dipercaya, itu bukan tuntutan yang main-main. Itu memang lahir dari hati Tuhan. Tuhan mau kita semua mengaku, aku percaya. Ada lagu, ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, pengakuan iman Rasul itu. Kalau kita di Protestan, juga di Katolik ada pengakuan itu. Kalau ngaku percaya, Tuhan minta kita harus dapat dipercaya. Kalau tidak, level percaya kita kayak setan. Saya buktikan dengan data lain. 1 Korintus pasal 4 ayat 1 dan 2. Ini bukti bahwa ini tuntutan Tuhan. Kalau dia mau berkati, maka dia kasih tahu hal-hal penting. Dimulai dari dia memang minta supaya percaya kita itu lengkap, bukan hanya mengaku, tapi memang kita dapat dipercaya. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Ayat 2, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Saudara-saudara, kita semua ini punya talenta. Ada dipercayakan 4, ada dipercayakan 3, 2, 5, 1. Pokoknya yang namanya orang Kristen, tidak mungkin Anda tidak punya talenta. Apa definisi talenta? Secara lengkap menurut definisi talenta adalah
segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita, kita pakai kembali untuk kemuliaannya. Ulang. Segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita, kita pakai kembali untuk kemuliaan namanya. Bukan hanya bisa nyanyi, bisa khotbah, bisa doa. Bukan. Talenta tidak sesempit itu. Segala sesuatu, semua yang ada pada kita itu dari Tuhan. Pekerjaan saudara sekarang di kantor ini, pangkat, kedudukan, kepintaran, latar belakang pendidikan, waktu, kesehatan, kemampuan, pengaruh, semua itu talenta. Itu titipan yang harus dikelola baik-baik, yang membuktikan bahwa memang Anda dan saya itu dipercaya oleh Tuhan, dan kita mempertanggungjawabkan itu semua di hadapan Allah. Ingat, segala sesuatu dari Tuhan, tidak ada yang dari kita. Ayub waktu semua diambil, harta diambil, anak 10 orang mati. Saya punya anak 4, satu sakit, saya pusing. 10 orang dalam satu hari. Beberapa tahun lalu saudara Natal Sinlain mengalami duka, dan kami semua rasa terpukul juga. Kan bergumul toh dengan mau ada momongan. 2 atau 1? 2 lahir Tuhan ambil. Ayub punya sudah besar-besar, 1 hari meninggal semua. Kadang sulit dimengerti. Tapi apa yang Tuhan kasih itu kepercayaan. Tidak ada. Makanya waktu Tuhan mengambil anak-anaknya, Ayub bilang apa? Aku datang dengan telanjang, aku kembali dengan telanjang. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dan ini juga ada data di perjanjian baru dalam 1 Timotius 6 ayat 7. Sama-sama baca 1, 2, 3. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Jadi semua yang ada pada kita hari-hari ini, Bapak Ibu terkasih, semua tanpa kecuali pakai baik-baik, karena itu sedang dicatat di surga. Sejauh apa kita mempertanggungjawabkannya. Tuhan mau pada waktu dia datang, yang talenta 5 sudah jadi 10, yang 4 jadi 8, 3 jadi 6, 2 jadi 1, 1 jadi 2. Jangan kubur. Dalam perumpamaan talenta itu, yang 5 jadi 10, 2 jadi 4, yang 1 kubur. Udah kubur tidak buat apa-apa, protesnya luar biasa. Coba kalau kau buat apa-apa, kau ngomong sedikit masih masuk akal. Ini sudah kubur lagi, protesnya banyak. Dan untuk orang begini, Tuhan bilang, kamu hamba yang malas, tidak berguna, harus dibuang ke neraka. Ini kelihatan di Matius 25 ayat 26. Ini yang talenta kubur itu. Tuhan bilang apa? Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kita yang tidak mempertanggungjawabkan apa yang Tuhan beri, itu jahat dan malas. Jahat, malas, dan yang ketiga, tidak ada guna. 30 ayat 30 dari Matius 25. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu. Ini tiga jadi 1, paket lengkap. Jahat, malas, tidak ada guna. Saya rasa kita yang di kantor pajak merenung, apa sih yang Tuhan percayakan bagi Anda? Lakukan yang terbaik. Karena Alkitab bilang, menyenangkan Allah itu bukan hanya kayak saya pendeta, tidak. Banyak orang bikin pembedaan, oh kalau bekerja di gereja itu lebih sakral, kalau bekerja di kantor pajak tidak kudus. Kata siapa? Semua harus untuk Tuhan. Amin Bapak Ibu? Pernah baca tuh Galatia Kolose 3 ayat 23 24. 23 baca sama-sama. 1 2 3. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan apa? Segenap hatimu. Seperti siapa? Untuk siapa? Untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sekalipun pemimpin di kantor pajak ini misalnya agama Islam atau Hindu atau Buddha, bukan Katolik atau Protestan, tetap hormat mereka. Lakukan yang terbaik seperti untuk Tuhan. Amin Bapak Ibu. Itu orang yang dapat dipercaya, yang mengerti tuntutan Allah. Karena kita dapat balasan bukan dari mereka, dari Tuhan. 24 sama-sama baca. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Jadi jangan bilang hamba Tuhan itu cuma pendeta, pastor. Tidak. Kita semua hamba Allah. Di dunia ini hanya ada 2 hamba Bapak Ibu. Hamba Tuhan atau hamba setan. Kalau saudara bilang saudara bukan hamba Tuhan, jawab sendiri, Anda hamba siapa? Cuma
Cuma ada dua hamba. Memang secara istimewa Tuhan pakai nabi, rasul, sekarang pastor, romo, pendeta. Itu panggilan khusus. Tetapi secara umum hanya ada dua hamba. Makanya Tuhan bilang apa? Jangan mengabdi kepada dua tuan. Tidak boleh berdiri dua kaki. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Yesus, itulah tuntutan Tuhan untuk kita menjadi orang yang dapat dipercaya. Hal lain yang kita pelajari dari orang yang dapat dipercaya, orang yang dapat dipercaya itu siap ikut aturan. Itu orang yang dapat dipercaya. Salah satu orang, ada banyak tokoh Alkitab yang dapat dipercaya. Salah satu yang dapat dipercaya dan hidupnya memang diberkati seturut tema yang kita bahas, itu Yusuf. Yusuf itu di rumah papanya dia anak yang dapat dipercaya. Diproses begitu rupa, masuk ke rumah Potifar, dia pembantu yang paling dapat dipercaya. Lalu saudara tahu kasusnya kan? Istri Potifar punya istri goda-goda dia. Itu memang tua satu anak berat. Dia lihat, wah ini berondong bagus ini. Yusuf kan mukanya tuh agak kesabu-sabuan, kerote-rotean, keamarasian. Wah muka-muka bagus. Nah Yahudi ini kan saudara tahu sendiri. Baru film, saya pernah nonton film mereka buat, wah Yusuf body itu enak. Ini nenek-nenek museum. Jadi akhirnya dia kayak lihat Yusuf tiap hari. Yusuf lewat, dia panggil Ucup. Kalian teteh bukan Ucup ya, Usup. Garut tantap belakang dong. Iya kan? Dan Anda tahu akhirnya difitnah. Dia bilang Yusuf ini mau bikin apa-apa sendiri. Yusuf itu orang yang dapat dipercaya. Yusuf tidak mungkin raba ini itu buntiana. Biasa entah mau apa. Kalau yang begini beta emosi biasanya ya. Yusuf itu orang yang dapat dipercaya. Dia dapat kepercayaan dari Tuhan segala sesuatu kecuali istri. Tidak boleh raba. Perhatikan ya, Kejadian 39 ya saudara ya. Mulai ayat 1 lah dikatakan, adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar, seorang Mesir pegawai istana Firaun, kepala pegawai raja, membeli dia dan seterusnya. 2. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya, maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. 3. Perhatikan, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, ayatnya yang keempat, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikan kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, kecuali Tante Poti. Hanya Tante Poti ini pikir orang babu bagindong nih, ketong bilang miring-miring. Tapi tidak, saudara lihat ya. Pernah baca ayatnya di Kejadian 39 ayatnya yang ke 9 di 8 disemulai gila-gila. Perhatikan 8. Tetapi 7 lebih gila ya saudara. Selang beberapa waktu, sudah lihat ini adalah anak. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi, lalu katanya, besok bilang toh, marilah tidur dengan aku. Tapi Yusuf ini dapat dipercaya. Saya pikir ini dikaitkan dengan urusan rumah tangga kita juga penting loh Bapak Ibu ya. Jangan jalan dinas di luar sana mulai gila-gila. Di sini muka baik semua, tapi yang di luar darah Yesus berkuasa. 8. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Ayatnya yang ke-9, bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Sebab engkau istrinya, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Kejahatan itu hubungannya horizontal. Kalau beta selingkuh dengan lu, beta jahat. Tapi pada saat yang sama vertikal, saya berdosa kepada Allah. Itu jahat, dosa.
Tapi memang dasar lelah anak. Dia akan ngotot terus, saudara lihat, 10. Walaupun dari hari ke hari, bukan satu hari, hari-hari. Walaupun dari hari ke hari, perempuan itu membujuk Yusuf. Yusuf tidak mendengarkan bujukannya. Itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Yusuf ikut aturan, dan dalam aturan itu ada komitmen. Yusuf ini sudah komitmen, saudara. Orang yang dapat dipercaya itu komitmen. Komitmen dalam dunia kerja, komitmen dalam rumah tangga, dan lain sebagainya. Ini kan kita bukan janji terima jabatan, itu kita janji kepada Allah, bukan kepada bos atau pemerintah saja. Kita janji nikah itu, saudara, itu janji kepada Tuhan Allah, bukan kepada romo atau pendeta atau pastor. Amin, Bapak Ibu. Ya, kalau ada bapak-bapak di sini yang tukang selingkuh, sini maju kita foto bersama dulu. Soalnya supaya kenang-kenangan. Kalau mau, kalau berani. Saudara, jadi ikut aturan. Amin, saudara-saudara. Jadi saya berharap Bapak Ibu terkasih dalam pekerjaan kita di kantor ini, tak usah lihat orang mau lihat sondelia kerja sungguh-sungguh yang terbaik. Amin. Bapak Ibu terkasih, ada orang-orang tuh yang kalau bos ada munafik memati. Di sini tidak ada. Wih, kalau bos ada sebelah rubuh rabat, pegang tas sana cok strom. Biar kalau rasa. Kayak mau makan puji kan mana cok diri sendiri. Makanya mau orang sana ada kok ada. Yusuf itu begitu. Bos mau awasi kok saya sanakan raba ini kuli lemon satu. Ya kan sutua juga kusut-kusut. Jadi Bapak Ibu terkasih, tolong ikut aturan yang ada. Maka percaya kita akan diberkati oleh Tuhan secara luar biasa. Yang berikut bahwa kalau mau dapat berkat, ikuti aja proses yang ada. Sebab nats yang kita baca itu 28 ayat 20 dia bilang begini, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Dia kontras dengan yang di bawah. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Kita kalau mau kaya ikut proses Tuhan saja. Jangan kerja aneh-aneh. Nota fiktif apa tidak boleh. Saya di mana-mana kalau urusan dengan pemerintah saya selalu omong ini, bawa pulang uang halal buat anak cucu kita. Jangan uang yang aneh-aneh. Saudara pikir main-main, apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Ya kalau anda yang pernah salah dalam hal itu di ruangan ini, bertobat. Beta hamba Allah, beta juru bicara Tuhan, beta sampaikan apa adanya. Dan yang terakhir, kita akan mampu setia ketika, atau mampu dapat dipercaya ketika Roh Kudus memimpin kita. Dapat dipercaya itu sama dengan setia. Setia itu salah satu manifestasi buah roh. Kalau saudara baca di Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23, ya di sana ada manifestasi buah roh, satunya namanya kesetiaan. Dia pakai kata yang Yunani pistis. Orang yang diberi kepercayaan dan dapat dipercaya adalah orang yang setia. Dan dengan pertolongan Roh Kudus kita bisa. Karena tanpa Roh Kudus, saya dan saudara mau janji omong kosong, jatuh. Tapi kalau Roh Kudus pimpin kita, saya percaya kita akan mampu. Kapan orang ada Roh Kudus? Saat orang percaya Yesus sungguh-sungguh. Roh Kudus bukan milik gereja tertentu. Saya sedang keras ini di mana-mana karena ada orang yang menganggap, oh Roh Kudus hanya di gereja kami. Kalau menyanyi pukul tangan, angkat tangan, rentangkan tangan, lancat depan, nah itu berada Roh Kudus. Kalau hanya berdiri-berdiri, siapa bilang Roh Kudus tidak diukur dari situ? Saya pendeta karismatik, tapi saya tidak percaya kalau Roh Kudus hanya ada di karismatik. Roh Kudus itu ada di dalam diri setiap orang yang percaya Yesus sungguh-sungguh. Makanya di dalam Efesus 1 ayat 13, ayat itu bilang begini, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeterikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan. Jadi saya harap Roh Kudus yang ada dalam kita membuat kita setia, membuat kita dapat dipercaya. Kiranya renungan ini memberkati kita.